para pendengar. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Sandiwara Radio Tutur Tinular. Terima kasih untuk Radio Karimata FM yang telah memutar kembali serial Sandiwara Radio ini. Kunjungi terus www.cartoonet.com. Dapatkan update seri-seri terbarunya yang pastinya makin seru. Selamat mendengarkan. Arya Kamandanu menangis terseduh-seduh meratapi kemalangan yang menimpa diri istrinya dan hidupnya. Selama hidupnya, dia hanya 2 kali menangis seperti itu. Pertama kali ketika dia masih kecil, ketika dia melihat jasad ibunya dikuburkan ke dalam tanah. Dan kedua ialah saat sekarang ini, ketika dia melihat tubuh istrinya terbaring tenang di hadapannya. Untuk sesaat lamanya, Arya Kamandanu terus menangis terseduh-seduh. Sekali waktu dia menggoncang-goncang kembali tubuh Meisin, tapi Meisin tetap diam tak bergerak. Dan Arya Kamandanu nampak semakin sedih dan berputus asa. Mendadak dia terkejut. Ada suatu benda kecil menimpa keningnya, dan benda itu kemudian jatuh ke wajah Meisin. Sepertinya sebuah bunga kecil. Barangkali ada seekor burung malam yang membawanya dan menjatuhkannya kemari. Benda kecil itu memang sekuntum bunga. Warnanya putih. Arya Kamandanu memungut sekuntum bunga itu dari wajah Meisin. Dia tidak langsung membuangnya, melainkan mencium bunga itu beberapa kali. Mendadak dia merasakan kepalanya agak pusing. Kepalaku pusing sekali. Dan mataku berat sekali. Mengapa mataku menjadi berat seperti ini? Mungkinkah karena aku telah mencium sekuntum bunga itu tadi? Aku tidak tahan lagi. Aku ngantuk sekali. Arya Kamandanu merasa tidak kuat lagi. Dia diserang kantuk yang sangat hebat. Dia berusaha bertahan. Dia berusaha melawan kantuk. Tapi akhirnya tubuhnya tersungkur di sebelah Meisin. Sementara itu, Sakawuni masih sibuk memotong ranting-ranting kering untuk menyalakan perapian. Kasihan Kamandanu. Kasihan suami istri itu. Sebenarnya mereka berdua adalah pasangan suami istri yang saling mencintai. Mereka merupakan pasangan yang sangat serasi. Ya, tapi rupanya ada sesuatu yang menghambat tali percintaan mereka. Kasihan. Apa sebenarnya yang kurang? Kakak Meisin jelas tidak bisa disalahkan. Dia seorang wanita yang baik dan setia. Ya, dia pantas untuk memperoleh kasih sayang dan perhatian. Tapi apakah semua ini terjadi karena semata-mata kesalahan Arya Kamandanu? Dia pun sebenarnya seorang laki-laki yang tidak bahagia. Tapi justru dia sangat mendambakan kebahagiaan itu. Dia mencintai Meisin. Dan dia mengawini wanita itu. Dia ingin memperoleh kebahagiaan dari wanita itu.
ternyata dia harus menelan kekecewaan yang teramat pahit. Barangkali Arya Dwi Pangga yang harus menanggung dosa. Atau prajurit-prajurit Kediri yang terus-menerus memburu Meisin yang harus dipersalahkan. Tapi sebenarnya semua ini hanyalah permainan nasib. Ya, kebahagiaan dan penderitaan hanyalah permainan nasib. Setelah dirasa cukup, Sakawuni lalu mengikat ranting-ranting kering itu menjadi satu. Kemudian dia menjincingnya pergi. Tapi Sakawuni menjadi sangat terkejut begitu tiba di halaman gubuk. Kamandano! Kamandano! Oh, apa yang telah terjadi? Di mana kakak Meisin? Kamandano! Kamandano! Apa yang kau kerjakan, Kamandano? Mengapa kau tidur? Aku seperti terkena aji sirap, Sakawuni. Aku ngantuk sekali. Aku tidak tahan. Lalu aku jatuh tertidur. Apa yang terjadi, Sakawuni? Lihat, Kamandano. Lihat. Istrimu tidak ada. Meisin tidak ada. Meisin tidak ada. Lihat saja sendiri. Gosok-gosoklah matamu supaya kau benar-benar terbangun. Dan lihat, kakak Meisin sudah tidak ada lagi, Kamandano. Meisin? Di mana Meisin? Di mana Sakawuni? Kau lihat Meisin? Barangkali dia diculik orang, Kamandano. Kurang ajar. Siapa orang yang telah berani berbuat lancang itu? Tenanglah, Kamandano, tenang dulu. Jelas bahwa ada yang telah menculik kakak Meisin. Tapi apa maksudnya menculik istriku? Apa tujuannya? Mana aku tahu. Aku sedang memotong ranting-ranting kering untuk membuat perapian. Sementara itu kau yang menjaga kakak Meisin. Setelah aku kembali, ternyata kakak Meisin sudah tidak ada lagi. Dan kau tertidur dengan pulas sekali. Iya. Pasti karena bunga ini. Pasti karena pengaruh dari bunga ini. Sehingga aku seperti terkena ajian sirap. Kurang ajar. Pekerjaan siapa ini? Kita tidak tahu siapa yang telah melakukannya. Tapi jelas orang itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Manusia biadab. Akan kubunuh dia. Akan kucari dan kubunuh dia. Jangan terburu nafsu, Kamandano. Lebih baik kita cari istrimu. Kau duduk di sebelah sana, Ratanca. Baik, Ayah. Sepertinya orang ini sudah mati, Ayah. Dia tidak bergerak sama sekali. Dia mengalami pingsan yang sangat berat. Bagaimana bisa bergerak? Jadi, dia belum mati, Ayah. Dia masih hidup. Kau duduk saja dulu di situ. Aku akan memeriksanya. Masih ada tanda-tanda kehidupan. Masih ada denyut kehidupan walaupun samar-samar. Darahnya masih mengalir, tapi sangat lemah. Kalau tidak segera ditolong, orang ini bisa benar-benar mati. Mungkin teman-temannya itu menganggap dia sudah mati. Ya, tentu saja. Mereka itu orang-orang yang awam dalam hal-hal seperti ini. Tapi bagi seorang tabib yang sudah berpengalaman, dia pasti akan berpendapat lain. Tidak mudah untuk memutuskan apakah orang itu masih hidup ataukah sudah mati. Kadangkala seseorang yang sudah luka sangat parah, mengalami pingsan yang berat,
Dan keadaan seperti itu bisa membuat seseorang nampaknya sudah mati. Tapi sebenarnya belum. Ada apa ya? Aku harus cepat-cepat menolong orang ini, Ratanca. Coba kau pureh kaki orang ini dengan ramuan daun-daunan penghangat kulit. Sementara aku akan mencoba untuk menyadarkannya. Baik, Ayah. Ratanca, bocah yang usianya sekitar 10 tahun itu, segera memporeh kaki Meisin dengan ramuan daun-daunan. Sementara laki-laki setengah tua yang disebut ayahnya mengoles hidung Meisin dengan beberapa lembar daun-daunan yang bentuknya. Laki-laki tua itu kemudian mulai bekerja dengan tangkas. Dia mengurut kaki Meisin. Kemudian dia menotok bagian-bagian tubuh yang lain. Lalu dia mengurut lagi, menotok dan mengurut. Dia bekerja dengan keras. Keringat sampai mengalir di dahi dan lehernya. Nafasnya sampai ngos-ngosan. Nampaknya laki-laki tua itu sudah berpengalaman sekali dalam hal-hal pengobatan. Mendadak Ratanca menggeser tempat duduknya, mendekati Meisin yang masih terbaring dengan tenang di atas lantai gua. Ayah, lihat Ayah. Diamlah Ratanca. Diam, jangan ganggu aku. Ya. Ada apa ya? Aku lelah sekali, Ratanca. Nafasku rasanya mau putus. Tapi Ayah, orang itu tadi sepertinya mengeluh sebentar, Ayah. Dia melihat sebentar, kemudian diam lagi. Itulah pertanda bahwa masih ada tanda-tanda kehidupan dalam tubuhnya. Jadi masih ada harapan, Ayah? Ya, mudah-mudahan saja masih ada harapan. Walaupun sangat tipis. Baiklah, Ratanca. Aku akan mencoba lagi. Kau jangan dekat-dekat. Kau duduk di sebelah sana saja. Baik, Ayah. Mudah-mudahan kali ini aku akan berhasil. Ya, tapi aku harus mengerahkan seluruh tenagaku. Kalau misalnya nanti aku pingsan, kau tidak usah khawatir. Kau tunggu saja di situ sampai aku siuman kembali. Kau tahu apa yang kumaksudkan, Ratanca? Tahu, Ayah. Aku tidak akan mengganggu Ayah selama mengobati orang ini. Kembali laki-laki tua itu duduk bersila untuk menggerahkan seluruh tenaganya. Kembali tubuhnya menjadi bergetar dengan hebat. Dan dia bekerja lagi. Dia menotok dan mengurut. Menotok kaki, pundak, pinggang, pinggul, dan mengurut bagian-bagian yang lain. Bagian-bagian yang penting dalam upayanya menyadarkan Meisin. Dia tidak ada, Sakauni. Kita sudah mencarinya ke sana kemari. Tapi dia tidak kita temukan juga. Kita harus terus mencarinya, Kamandanu. Kita tidak boleh berhenti mencari. Istrimu itu pasti diculik oleh seseorang yang mempunyai ilmu tinggi. Daerah di sekitar tempat ini sangat sukar untuk dirambah dengan jalan kaki. Tapi orang itu berhasil dengan mudah melarikan istrimu. Tentulah dia bukan orang sembarangan.
Aku masih belum bisa menduga apa kemauan orang itu menculik istriku. Untuk apa? Mudah-mudahan saja dia bermaksud baik. Mana mungkin seorang penculik bermaksud baik, Sakawuni? Aku tidak mengatakan dia bermaksud baik, Kamandano. Aku hanya berharap mudah-mudahan siapapun penculik itu, dia tidak bermaksud buruk terhadap istrimu. Aku menyesal sekali. Seharusnya aku tidak mencium bunga itu tadi. Rupanya bunga itu sengaja dilemparkan untuk membius aku. Aku telah terjebak. Ayo, kita cari lagi, Kamandano. Kita cari ke lereng sebelah timur sana. Ayo, Kamandano. Ayo, kita cari istrimu. Apakah masih ada gunanya, Sakawuni? Kau ini bagaimana? Kau seorang laki-laki. Istrimu hilang diculik orang. Kau harus berusaha untuk menemukannya kembali. Sudahlah. Kalau kau sudah putus asa dan tidak mau mencarinya, biar aku akan mencarinya sendiri. Tunggu, Sakawuni. Tunggu. Baiklah. Mari kita cari kembali. Mesin! 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 Dia masih belum bergerak, Ayah. Lihat, dia masih diam saja. Dia seperti tidur pulas sekali. Ya, barangkali aku telah gagal, Ratanja. Kalau Ayah gagal, berarti orang ini akan benar-benar mati. Ya, aku tidak bisa berbuat lebih baik lagi, Ratanja. Aku sudah menguras seluruh tenagaku untuk menolong orang ini. Aku sudah memberikan seluruh kemampuanku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Memang, seorang tabib hanyalah menjadi perantara untuk kesembuhan seseorang. Tapi sungguh tidaknya orang itu sama sekali bukan bergantung di tangan seorang tabib. Dia akan sembuh karena karunia sang penyembuh. Kasihan orang ini. Kasihan wanita ini. Nampaknya dia bukanlah orang yang senang hidupnya. Oh, lihat, Ayah. Lihat. Dia bergerak lagi. Dia bergerak lagi. Cepat kau mundur, Ratanja. Aku harus membantunya lagi. Aku akan terus membantunya sampai dia bisa kembali sadar. Cepat, Ratanja. Jangan duduk di situ. Harapan itu datang lagi. Aku yakin dia akan sembuh. Aku yakin dia akan bisa hidup kembali. Sementara itu, Arya Kamandanu dan Sakawuni masih terus berlari-lari mencari Meisin di lereng sebelah timur Gunung Arjuna. Mereka berlari sambil sekali waktu menguak rumpun semak belukar. Tak ada pojok-pojok gelap yang mereka lewati. Semua diperiksa dengan teliti. Meisin! 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 Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah laki-laki tua itu akhirnya bisa menyembuhkan Meisin dari luka-lukanya yang parah?
Dan apakah Arya Kamandanu dan Sakawuni akhirnya bisa menemukan Meisin? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian Sandiwara Radio Tutur Tinular. Sandiwara Radio ini bisa Anda simak setiap hari hanya di 1033 Karimata. Para pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Sandiwara Radio Tutur Tinular. Terima kasih untuk Radio Karimata FM yang telah memutar kembali serial Sandiwara Radio ini. Kunjungi terus www.cartoonet.com. Dapatkan update seri-seri terbarunya yang pastinya makin seru. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Badai Mengamuk di Atas Kediri. Seri ke-247 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Eli Ermawati sebagai Meisin, Rio sebagai Panji Ketawang, Yanto dan Harso sebagai prajurit, Masono sebagai Wiraraja, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Rusli sebagai Rangga Lawe, Heri Stiono sebagai Dia Sanggrama Wijaya, Idris Apandi sebagai Ramapati, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.
Arya Kamandanu sangat geram dan kesal. Dia tak habis mengerti mengapa kemalangan terus menimpa dirinya dan Meisin, istrinya yang amat dicintainya. Mengapa mereka harus selalu menderita? Siapakah yang bersalah? Apakah dosa-dosa mereka demikian berat sehingga penderitaan itu datang menghantam bagaikan gelombang lautan? Tak henti-hentinya. Bahkan boleh dikata, mereka tak bisa bernafas parang sejenak untuk menikmati ketentraman. Arya Kamandanu baru saja menderita kesedihan yang hebat begitu melihat keadaan Meisin. Sekarang Meisin tiba-tiba lenyap. Siapakah orang yang telah menculiknya dan apa maksudnya? Meisin! Meisin! Kakak Meisin! Kakak Meisin! Meisin! Kakak Meisin! Sudahlah, Kamandanu. Kau harus menerima keadaan ini. Aku sudah belajar banyak tentang kehidupan. Aku sudah seringkali mendapat tantangan dan cobaan. Tapi sampai sekarang ada yang tidak bisa aku mengerti. Ialah tentang nasib manusia. Ternyata nasib manusia begitu rapuh. Dia hanyalah ibarat sepotong kayu yang terombang-ambing di tengah lautan. Sebentar dihempas ke kiri, dan sebentar dihempas ke kanan. Kalau sudah tahu, mestinya kau bisa menerimanya. Ya, mestinya aku bisa menerimanya. Manusia sebenarnya tidak berperanan apa-apa. Dia hanya sekedar menerima saja. Kalau menolak, maka dia akan sakit sendiri. Barangkali memang sudah begitulah kodrat insan kehidupan di muka bumi ini. Menerima dan menerima, terus menerima. Aku sangat prihatin melihat keadaanmu, Kamandanu. Tapi kita sudah berusaha mencari istrimu kemana-mana. Hampir seluruh lereng Gunung Arjuna ini sudah kita jelajahi. Kita aduk-aduk. Tak ada tempat yang tidak kita periksa. Tapi, ya, kita terpaksa belum berhasil menemukannya. Apa maksudnya orang itu menculik istriku? Entahlah, Kamandanu. Mungkin dia mempunyai maksud-maksud tertentu. Mudah-mudahan saja maksudnya itu baik. Sekarang apa yang bisa kita lakukan, Buni? Ya, kita sudah 3 hari 3 malam berada di tempat ini. Kita sudah mencari dan menunggu. Kita tidak bisa terus-menerus berada di tempat ini. Barangkali Meisin sudah dibawa pergi jauh, Buni. Barangkali kita bisa mencarinya di tempat lain. Memang sebaiknya kita segera turun, Kamandanu. Sekalipun kita tidak tahu bagaimana nasibnya, tapi jelas istrimu sudah tidak ada lagi di lereng Gunung Arjuna. Sebaiknya Arya Kamandanu dan Sakawuni memutuskan untuk turun dari lereng Gunung Arjuna. Arya Kamandanu nampak sangat sedih, hatinya bagaikan tercabik-cabik. Mendadak semua kenangan itu bermunculan di permukaan pikirannya. Baik kenangan yang manis ataupun yang pahit yang dialaminya bersama Meisin. Arya Kamandanu kemudian perlahan-lahan naik ke atas punggung kudanya. Mendadak, dia seperti melihat gubuknya masih utuh. Dan dia melihat Meisin bekerja dengan rajin di halaman rumahnya dengan ditemani Panji Ketawang. Panji, ayolah. Kau jangan bermalas-malasan saja. Kau harus belajar bekerja. Saya sudah bekerja, Bi. Saya sudah membantu Paman Kamandanu membelah kayu bakar. Sekarang, bantulah Bibi membersihkan halaman ini. Bibi akan menyapu, dan kau boleh mencabuti rumput-rumput. Baik, Bi. Saya akan membantu Bibi. Nanti, kalau pamanmu sudah kembali, halaman ini sudah harus bersih dan rapi. Kalau mau, banyak yang bisa kita kerjakan, Panji. Tak baik bermalas-malasan saja. Aku tidak mungkin bisa melupakan tempat ini untuk selama-lamanya. Tempat ini mempunyai arti tersendiri dalam hidupku. Ketika melangkahkan kaki untuk menempuh kehidupan, sebagian dari diriku telah tertinggal di tempat ini.
dan tak mungkin dipungut lagi. Apa yang terjadi sudah dicatat. Tidak mungkin dihapuskan kembali. Lereng Gunung Arjuna. Sebuah gubuk mungil yang berdiri di atas lereng Gunung Arjuna. Sekarang sudah tidak ada lagi. Sebentar lagi dia akan menjadi tempat yang sangat sepi. Sangat menyedihkan. Sepi dan menyedihkan. Puing-puing gubuk yang pernah kubangun akan kesepian dan kedinginan. Dia akan terus meratap siang malam, hanya dengan ditemani oleh kabut dan cahaya bintang. Tapi setidak-tidaknya dia ikut menjadi saksi bahwa di tempat ini pernah tinggal seorang laki-laki bernama Arya Kamandana. Laki-laki yang bodoh dan celaka itu tinggal bersama istrinya yang cantik dan setia bernama Messi. Di sini juga pernah tinggal seorang bayi merah bernama Ayuandira dan seorang bocah bernama Panji Ketawang. Tapi akhirnya semua itu lenyap, hilang tanpa bekas. Kau sudah siap, Kamandano? Iya, aku sudah siap, Buni. Marilah kita berangkat. Mereka pun terus berkuda menuruni lereng Gunung Arjuna. Makin lama makin jauh dan makin jauh. Akhirnya derap kaki kuda mereka pun lenyap di balik tikungan sebuah bukit. Dan yang sekarang tinggal hanyalah kesunyian. Tak ada suara apapun kecuali suara-suara alam. Puing-puing gubuk di lereng Gunung Arjuna menjadi seperti sebuah makam tua. Barangkali suatu ketika nanti, jika ada seseorang tersesat di jalan dan terpaksa singgah, puing-puing itu akan menuturkan kisah yang pernah disaksikannya. Dan tutur kisah itu akan menjadi sebuah tembang abadi yang bergema di sepanjang musim dan berkumandang menuruni lembah serta daerah-daerah kemalangan yang menimpa keluarganya. Sekarang, marilah kita lihat apa yang terjadi di pantai Laut Japa bagian timur. Mereka terus bergerak berbondong-bondong menuju ke muara Sungai Sugaru. Kami terpaksa menahan tuan-tuan. Siapakah tuan-tuan ini? Dan apa maksud tuan-tuan datang ke pendukuhan kami? Oh, rupanya kalian adalah prajurit-prajurit Majapahit. Oh, bukan, Tuan. Kami bukan prajurit. Kami hanyalah orang-orang desa biasa. Tapi kami mendapat tugas untuk mengamankan daerah di sekitar pendukuhan kami. Aku ingin bertemu dengan Ratu Gustimu. Apakah Gusti Sang Ramawijaya yang Tuan maksudkan? Iya, benar. Aku ingin bertemu dengan Angger Sangramawijaya. Tuan belum menjawab pertanyaan kami. Kami ingin tahu siapa nama Tuan, dari mana asal Tuan, dan apa keperluan Tuan, sehingga ingin bertemu dengan Gusti Sang Ramawijaya. Ada apa, prajurit? Oh, Gusti Lembusora. Mereka ini ingin menghadap Gusti Sangramawijaya. Oh, rupanya Tuan Banyak Wide yang datang. Prajurit, apa kalian tidak tahu bahwa beliau adalah tuanku Arya Wiraraja
dari Kadipaten Sumenep. Tidak seharusnya kalian menahan beliau di sini. Sudahlah, Ranggalawe. Mereka adalah prajurit-prajurit yang baik. Mereka adalah para penjaga yang setia menjalankan tugasnya. Mereka sama sekali tidak bersalah. Aku memang belum memperkenalkan siapa diriku. Mereka tidak boleh terlalu kaku dalam menjalankan tugasnya, Ayahanda Wiraraja. Sudahlah. Oh ya, saya ingin segera bertemu dengan Angger Sangramawijaya. Ada suatu berita yang sangat penting yang ingin kusampaikan pada beliau. Kalau begitu, marilah Tuan Wiraraja. Marilah kami antarkan menghadap Gusti Sangramawijaya. Lembu Sora dan Ranggalawe segera membawa rombongan Arya Wiraraja alias Banyak Wede menemui Dyah Sangramawijaya. Tak lama kemudian mereka pun diterima Dyah Sangramawijaya di ruangan pendopo. Arya Wiraraja duduk bersila dengan ditemani orang-orang Madura yang menjadi pengawal-pengawal pribadinya. Sementara Dyah Sangramawijaya duduk diapit Sang Ramapati atau Sang Mahapati dan Nambi. Hadir juga dalam pertemuan itu Kebo Anabrang, Rapodang, Rawuridan, Rekrian Demung, dan beberapa orang-orang kepercayaan Dyah Sangramawijaya yang lain. Lembu Sora nampak duduk bersebelahan dengan Ranggalawe di dekat tiang serambi. Maaf, Tuan Wiraraja. Tuan beserta rombongan datang begitu mendadak, sehingga kami tidak mendapat kesempatan untuk memberikan sambutan secara memuaskan, Tuan. Ini sudah lebih dari cukup, Angger Sangramawijaya. Lagi pula kunjungan hamba ini sama sekali bukanlah kunjungan biasa. Ada suatu hal penting yang akan hamba sampaikan kepada Angger Sangramawijaya. Silakan, Tuan Wiraraja. Kami semua siap mendengarkan. Oh, begini, Nger. Mungkin berita ini belum sampai ke Majapahit ataupun ke kota Kediri. Hamba sendiri mendengar berita ini dari nelayan-nelayan pantai Madura. Harap Angger ketahui, beberapa hari yang lalu bala tentara Tartar telah mendarat di pantai Tuban. Bala tentara Tartar? Benar, Angger. Mereka berjumlah tidak kurang dari 2.000 orang prajurit. Mereka berlayar mengarungi Samudra Raya dengan menggunakan perahu-perahu jung. Dan sekarang ini mereka sudah berkampung di sekitar Sungai Sugalu. Maaf, Tuan Wiraraja. Apakah ada hubungan yang erat antara Majapahit dan kehadiran bala tentara Tartar itu? Kukira hubungannya sangat erat. Tentu saja kita bisa memanfaatkan kehadiran mereka. Memanfaatkan bagaimana, Tuan Wiraraja? Kehadiran mereka pasti ada hubungannya dengan peristiwa yang menimpa utusan-utusan bangsa Mongolia beberapa waktu yang lalu. Sang Prabu Kertanegara telah melakukan suatu tindakan yang sangat tercela dengan menghina para utusan itu, bahkan telah melukai salah seorang di antaranya. Kukira kehadiran bala tentara ini erat hubungannya dengan peristiwa itu. Iya. Lalu keuntungan apa yang bisa kita peroleh dengan kehadiran mereka ini, Tuan Wiraraja? Begini, Nger. Kehadiran mereka ke tanah Jawa ini pasti untuk mengadakan tindakan balasan terhadap Sang Prabu Kertanegara. Tapi seperti sudah kita ketahui, Sang Prabu Kertanegara telah wafat. Dan bahkan kerajaan Singosari telah runtuh. Dengan demikian tindakan balasan mereka sebenarnya hanyalah akan sia-sia belaka. Kecuali kita dapat membelokkan perhatian mereka kepada pemerintah Kediri. Ya. Dengan kata lain, kita ingin mengadu domba pemerintah Mongolia dengan pemerintah Kediri. Begitukah, Tuan Wiraraja? Ya. Kira-kira begitulah. Soal siasat adu domba seperti ini sudah seringkali dilakukan oleh para pemimpin negara dimanapun juga. Dan sekarang ini,
kalau Majapahit ingin lebih diperhitungkan kehadirannya, kukira tak ada salahnya kita menggunakan siasat itu. Kita alihkan perhatian bala tentara Tartar ke pemerintah Kediri. Sementara itu kita mencari kesempatan untuk mengadakan suatu tindakan yang menentukan. Maaf Tuanku Wiraraja. Iya. Tuan mengatakan bahwa bala tentara Tartar sekarang ini sudah berkampung di sekitar Sungai Sugalo. Benar, Nger. Tepatnya di desa Pacekan. Mereka memasang tenda-tenda prajurit di desa tersebut. Dan agaknya mereka masih menunggu apa yang paling baik untuk dilakukan. Saya sebenarnya masih meragukannya, Tuan Wiraraja. Oh, apa yang Angger Sanggrama Wijaya ragukan? Saya masih meragukan apakah bala tentara Tartar mau dibelokkan perhatiannya. Bukankah mereka menaruh dendam pada almarhum Ayahanda Kertanegara? Oh, itu soal mudah, Nger. Tergantung bagaimana cara kita menghadapi mereka. Soal itu, serahkan saja pada hamba. Hambalah yang akan mengatur segala sesuatunya. Terima kasih, Tuan Arya Wiraraja. Saya tidak akan melupakan jasa-jasa Tuan. Selama ini saya telah banyak berhutang budi pada Tuan Wiraraja. Masih segar dalam ingatan saya ketika saya menjadi pelarian. Dan akhirnya Tuan Wiraraja menampung saya berikut keluarga di Kadipaten Sumenep. Tuan telah memberikan makanan pada keluarga saya, juga pakaian untuk bersalin. Oh, sudahlah, Nger. Sudahlah. Lupakan saja soal itu. Tidak, Tuan. Saya tidak bisa melupakan jasa-jasa Tuan. Dan saya pun tidak akan melupakan janji yang pernah saya ucapkan kepada Tuan Wiraraja. Kalau semua rencana ini berhasil dengan gemilang dan Majapahit dapat merebut kekuasaan Kediri, saya sudah berjanji saya akan membagi kerajaan menjadi 2 bagian. Sebagian untuk saya sebagai pewaris tahta Singasari, dan sebagian lagi untuk Tuan Wiraraja. Sanggrama Wijaya menerima Arya Wiraraja berikut rombongannya di ruangan pendopo. Arya Wiraraja melaporkan kehadiran bala tentara Tartar yang sekarang sudah bermukim di sekitar Sungai Sugalu, tepatnya di desa yang bernama Pacekan. Arya Wiraraja menyarankan agar dia Sanggrama Wijaya memanfaatkan kehadiran bala tentara Tartar itu. Arya Wiraraja atau biasa juga dikenal sebagai Banyak Wida memang sudah kondang, ahli dalam hal siasat pemerintahan ataupun siasat perang. Sudah sejak lama dia mengikuti Sang Prabu Kertanegara. Tapi kemudian dia bersama Ramapati di Debak karena tidak menyetujui rencana Sang Prabu Kertanegara untuk menundukkan negara-negara di luar Singasari. Tapi nampaknya dia sekarang bisa bekerja sama dengan baik dengan dia Sanggrama Wijaya, menantu Sang Prabu Kertanegara. Tuan telah banyak berjasa dalam kehidupan pribadi saya. Saya tidak akan pernah bisa melupakan budi baik Tuan Arya Wiraraja. Saya pernah menjadi seorang pelarian ketika kerajaan Singasari runtuh karena serbuan tentara gelang-gelang. Tuan kemudian menolong saya, memberi makanan dan santunan pakaian. Karena itu, saya tidak dapat melupakan jasa Tuan. Dan saya sudah berjanji. Dan saya tidak akan melupakan janji saya itu, Tuan. Sudahlah, ya. Sudahlah. Lebih baik kita bicara tentang masa depan. Tidak, Tuan. Jasa baik tetap harus mendapatkan penghargaan ataupun imbalan yang pantas. Saya sudah berjanji dalam hati. Kalau saja seandainya rencana ini nanti berhasil dengan lancar, dan Majapahit dapat menundukkan kerajaan Kediri, saya akan membagi kerajaan menjadi 2 bagian. Sebagian untuk diri saya sebagai penerus keturunan Raja-Raja Singasari,
Dan sebagian lagi akan saya serahkan kepada Tuan Wiraraja. Sudahlah Angger Sanggrama Wijaya. Itu soal mudah. Yang penting sekarang ini, Angger harus bisa mengambil keputusan. Yang isinya ialah memanfaatkan kehadiran bala tentara Tartar di tanah Jawa. Sebentar, Tuan Arya Wiraraja. Iya. Kira-kira bala tentara Tartar itu berapa besar jumlahnya? Jumlahnya tidak kurang dari 2.000 orang prajurit Adiramapati. Dan mereka datang dengan persenjataan yang lengkap. Ada pasukan pemanah, pasukan pedang, pasukan tombak, dan pasukan berkuda. Oh, iya. Baiklah. Apakah ada usul yang lain lagi, Paman Lebusora? Sebaiknya sekarang juga kita mengadakan persiapan, Gusti. Hamba kira calon-calon prajurit Majapahit sudah banyak jumlahnya. Dan nampaknya mereka sudah siap siaga untuk bertempur melawan musuh. Ya. Begitu juga baik, Gusti. Usul itu hamba kira sebaiknya kita terima. Sebaiknya kita dengan segera mengadakan persiapan. Kira-kira calon prajurit Majapahit semuanya ada berapa jumlahnya? Tidak kurang dari 1.000 prajurit. 1.000 prajurit. Baiklah. Soal itu bisa kita bicarakan lagi nanti. Kalau perlu akan saya tambah dengan prajurit-prajurit dari pesisir pantai Madura. Sekarang bagaimana Tuan Arya Wiraraja? Apa yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini? Sebaiknya kita menunggu saja perkembangannya, Gusti. Jangan terburu nafsu untuk melakukan suatu tindakan. Apapun yang akan kita lakukan, harus kita pertimbangkan masak-masak. Sebab masalah yang akan Gusti hadapi adalah suatu masalah yang sangat besar dan gawat. Sebaiknya menunggu perkembangan dulu. Wuni? Sakawuni? Ada apa, Kamandanu? Kau mengganggu tidurku saja. Aku melihat sesuatu di sana. Di sebelah utara sana. Apa yang kau lihat? Aku melihat sebuah cahaya berkilauan. Cahaya itu berwarna putih kebiru-biruan. Cahaya itu muncul dari sebelah sana. Arahnya dari kota Kediri. Tiba-tiba cahaya itu terbang melesat melintasi bentangan langit malam. Mungkin cahaya itu adalah bintang beralih. Kalau malam hari, kita dapat melihat banyak sekali bintang beralih. Bintang itu berpindah-pindah tempat. Wuni, apakah kau percaya pada wahyu? Wahyu? Iya, wahyu. Sebuah teja atau cahaya yang muncul di bentangan langit malam, yang erat hubungannya dengan perubahan-perubahan besar dalam suatu tata negara, seringkali disebut sebagai wahyu. Wahyu keraton. Ayahku seringkali bercerita tentang wahyu. Jika sebuah negeri akan bergolak, jika seorang raja akan jatuh dari tahta, dan kemudian digantikan dengan raja yang baru, maka biasanya peristiwa itu didahului dengan munculnya sebuah wahyu. Mungkinkah apa yang baru saja kulihat tadi adalah sebuah wahyu, Sakawuni? Ya, aku tidak tahu persis soal itu. Di mana jatuhnya kira-kira wahyu itu? Kalau tidak salah, jatuhnya di sebelah sana. Tepat di sebelah sana. Di arah barat laut dari tempat kita menginap sekarang ini. Kalau begitu, persis di hutan tarik. Ya, benar, Wuni. Wahyu itu jatuh di tengah-tengah hutan tarik. Cahaya itu mendadak lenyap. Padam ketika persis akan jatuh di hutan tarik. Apa pendapatmu soal ini, Sakawuni? Apakah ada hubungannya dengan Padukuhan Majapahit? Sudah aku katakan, aku tidak tahu banyak soal itu. Aku baru sekarang ini mendengar adanya cahaya yang bernama Wahyu. Tapi mungkin juga apa yang baru saja kau katakan itu benar. Dan kalau benar, barangkali pamor Wahyu kerajaan Kediri sudah pudar dan berpindah ke Majapahit. Sayang sekali kau tidak melihatnya, Wuni.
Cahaya atau teja itu tadi sangat indah warnanya. Indah berkilauan. Barangkali seumur hidupku hanya sekali ini aku melihatnya. Kamandano, entahlah mengapa tiba-tiba hatiku menjadi tidak tenang. Aku selalu teringat pada ayahku. Mungkin sebaiknya kita segera meninggalkan tempat ini, Buni. Kulihat kau sama sekali belum tidur. Apakah kau tidak mengantuk? Aku tidak bisa tidur. Akhir-akhir ini banyak sekali masalah yang kupikirkan. Ya, baiklah. Ayo kita berangkat. Kita langsung saja menuju ke Majapahit. Arya Kamandanu dan Sakawuni yang waktu itu tengah menginap di sebuah gua tak jauh dari kaki Gunung Arjuna segera memacu kuda mereka menuju ke Pedukuhan Majapahit. Mereka berkuda ke arah utara, menyusuri daerah berbukit-bukit di kaki Gunung Penanggungan. Hampir sehari semalam mereka berguncang-guncang di atas punggung kudanya masing-masing. Menjelang sore hari berikutnya, mereka sudah tiba di perbatasan Dukuh Majapahit. Kamandano, lihat siapa yang sedang bertempur itu. Bukankah itu Paman Ranggalawe dan Paman Lembusora? Iya, benar. Mereka adalah Paman Lembusora dan Kakang Ranggalawe. Rupanya mereka bertempur melawan prajurit-prajurit Kediri. Kulihat ada sesuatu yang janggal, Kamandano. Apanya yang janggal? Barangkali Majapahit sudah terang-terangan ingin melawan pemerintah Kediri. Biasanya Paman Lembusora dan Kakang Ranggalawe melarang keras untuk mengadakan perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Kediri. Tapi, mengapa mereka sekarang justru bertempur melawan prajurit-prajurit Kediri? Kita nanti bisa bertanya pada mereka, Wuni. Tapi tidak baik kalau kita berdiam diri di sini. Ayo, kita bantu mereka. Kita usir prajurit-prajurit Kediri itu dari Majapahit. Kamandano, dan kau Sakawuni. Dari mana kalian berdua? Maaf, Paman. Saya baru saja menengok keluarga saya di lereng Gunung Arjuna dengan ditemani Sakawuni. Bagaimana keadaan keluargamu? Apakah mereka baik-baik saja? Maaf, Paman Lembusora. Kami datang terlambat. Tapi, bolehkah kami tahu mengapa Paman Lembusora dan Kakang Ranggalawe bertempur melawan prajurit-prajurit Kediri? Mereka itu semakin kurang ajar saja. Prajurit-prajurit Kediri itu semakin hari semakin bertambah sombong dan kurang ajar. Mereka selalu berkeliaran di sekitar Pedukuhan Majapahit. Pasti mereka menjadi mata-mata. Ya, benar apa yang dikatakan Ranggalawe Sakawuni. Sekali waktu kita memang perlu memberikan peringatan keras terhadap mereka. Kalau tidak, mereka akan semakin berani dan kurang ajar. Dan akhirnya kita akan kehilangan kewibawaan. Kamandano, apa yang kau pikirkan? Nah, aku tahu. Pasti kau sedang memikirkan keluargamu. Pasti kau sedang memikirkan istrimu. Bagaimana keadaan mereka? Keadaan mereka baik-baik saja, Kakang Ranggalawe. Syukurlah kalau begitu. Sudah berapa kali Gusti Sang Ramawijaya menanyakan perihal dirimu, Kamandano. Sebaiknya kau segera menghadap beliau. Baik, Paman Lembusora. Saya memang akan segera menghadap beliau. Tunggu. Kau kira kita tidak bisa menghadap beliau sekarang ini?
Mengapa tidak bisa? Bukankah Gusti Sanggrama Wijaya tengah berunding dengan Ayahanda Arya Wiraraja? Tentu saja kita akan menghadap beliau sambil sekalian ikut merundingkan segala sesuatunya. Bukankah kita juga warga Pedukuhan Majapahit? Ayolah, Kamandanu, Sakawuni. Ayo kita bersama-sama menghadap Gusti Sanggrama Wijaya. Ketika mereka sudah akan memutar arah kudanya masing-masing, mendadak terdengar derap orang-orang berkuda yang semakin lama semakin dekat. Maaf, siapakah tuan-tuan ini? Melihat ciri-ciri pakaian yang tuan-tuan kenakan, tentulah tuan-tuan adalah para prajurit. Aku adalah perwira Yungpo. Dan mereka ini semua adalah tentara Tartar. Kami datang dari negeri Mongolia. Ya, jadi tuan-tuan adalah prajurit-prajurit Tartar. Benar. Di mana kami bisa menemui Tuan Sanggrama Wijaya? Untuk apa tuan-tuan ingin menemui beliau? Kami mengemban amanat dari atasan kami. Kami harus menyampaikan sebuah surat. Tapi kami harus memberikannya secara langsung kepada Tuan Sanggrama Wijaya. Baiklah. Tuan-tuan tidak perlu khawatir. Gusti Sanggrama Wijaya adalah junjungan kami. Beliau adalah kepala desa Majapahit. Kalau tuan-tuan ingin bertemu dengan beliau, mari ikutilah kami. Kami akan mengantarkan tuan-tuan menghadap beliau. Tapi, apakah kami dapat mempercayai kata-kata Tuan? Untuk sementara waktu, memang sebaiknya tuan-tuan percaya kepada saya. Saya adalah Lembu Sora. Kami semua adalah warga Pedukuhan Majapahit. Percayalah, kami tidak akan menipu tuan-tuan. Kami justru ingin membantu tuan-tuan. Marilah. Baiklah. Agaknya kata-katamu bisa kami percaya. Baiklah, kami akan ikut kalian. Jadi tuan-tuan adalah prajurit-prajurit Tartar. Benar. Kami adalah bala tentara Tartar. Kami diutus oleh pimpinan kami untuk menemui Tuan Sanggrama Wijaya. Sekarang tuan sudah berhadapan dengan saya. Apakah yang ingin tuan sampaikan? Kami hendak menyampaikan sebuah surat yang ditulis oleh Panglima Ikemese. Silahkan membacanya. Terima kasih, Tuan. Tuan Sanggrama Wijaya. Tuan adalah masih kerabat Prabu Kertanegara, Raja Singasari. Kami memperoleh data-data Tuan dari warga desa Pacekan. Kami adalah bala tentara Tartar. Kami mengemban tugas dari Yang Mulia, junjungan kami, Kaisar yang Agung, Kaisar Kubilai Khan. Sebenarnya, kami mempunyai urusan penting dengan Prabu Kertanegara. Tapi, sayang sekali, Prabu Kertanegara telah wafat. Dan sebagai gantinya, Tuan Sanggrama Wijaya harus mewakili beliau. Dengan surat ini, kami, para panglima tentara Tartar, menyatakan agar Tuan dengan secepatnya menyerah kepada kami. Jika Tuan dan rakyat Tuan tidak mau menyerah, maka Tuan akan berhadapan dengan bala tentara Tartar. Sekian, Panglima Tartar, Ikemese. Perwira Yungpo. Ya, Tuan Sanggrama Wijaya. Saya sudah membaca apa yang ditulis Panglima Ikemese. Dan saya sudah tahu apa maksudnya. Lalu, bagaimana sikap Tuan Sanggrama Wijaya? Kami harus segera tahu sikap dan tanggapan Tuan. Karena kami harus memberikan laporan pada atasan kami.
Maaf, Perwira Yungpo. Untuk saya pribadi, sama sekali tidak ada masalah. Tapi saya harus membuat suatu pernyataan, di mana pernyataan itu tadi harus mewakili rakyat Majapahit, rakyat saya. Karena itu, saya tidak bisa segera memberikan jawaban. Kami harus merundingkan dulu dengan para pemuka Padukuhan Majapahit. Untuk sementara ini, Perwira Yungpo dan prajurit-prajurit Tartar, silahkan menunggu di luar. Kami akan melayani segala keperluan tuan-tuan sebagaimana seorang tamu terhormat. Baik, Tuan Sanggrama Wijaya. Kami akan menunggu di luar. Tapi maaf, kami tidak bisa menunggu terlalu lama. Bagaimana pendapat Tuan Wiraraja? Sekarang sudah jelas, Nger. Apa yang hamba duga ternyata tidak jauh meleset. Bala tentara Tartar datang ke tanah Jawa ini tentulah ada hubungannya dengan pemerintah Singosari. Lalu, bagaimana sikap kita sekarang? Apakah kita harus menuruti keinginan mereka, Tuan? Kalau kita menuruti keinginan mereka, berarti kita harus menyerah, Gusti. Adi Ramapati, saya kira sekarang ini kita tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyerah. Tidak ada manfaatnya kita melawan bala tentara Tartar. Adalah bodoh kalau kita sampai melawan mereka. Justru seperti yang pernah kukatakan, kita harus memanfaatkan kehadiran mereka, bukan melawan. Maaf, Tuan Arya Wiraraja. Apa hubungannya antara menyerah dan memanfaatkan keuntungan dengan kehadiran mereka? Menyerah dalam arti kata hanya untuk sementara. Kita menyerah untuk bergabung bersama mereka menggempur kerajaan Kediri. Itulah yang saya maksudkan, Adi Ramapati. Apakah sudah jelas, Ger Sanggrama Wijaya? Iya, jelas Tuan Wiraraja, jelas sekali. Suasana di dalam ruang pendopo seketika menjadi hening sejenak. Kemudian terdengar Arya Wiraraja mulai berkata. Dengan hati-hati dia mulai menjelaskan bagaimana caranya untuk menghadapi bala tentara Tartar yang terkenal tangguh dan berani dan berjumlah banyak itu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Keputusan apakah yang akan diambil oleh Dyah Sanggrama Wijaya? Dan bagaimana dengan sikap para panglima Tartar? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian Sandiwara Radio Tutur Tinular. Para pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Sandiwara Radio Tutur Tinular. Terima kasih untuk Radio Karimata FM yang telah memutar kembali serial Sandiwara Radio ini. Kunjungi terus www.kartunet.com. Dapatkan update seri-seri terbarunya yang pastinya makin seru. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.
kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Badai Mengamuk di Atas Kediri. Dalam seri ke-249 ini didukung oleh para pemain Rudi Setiawan sebagai Yungpo, Heri Stiono sebagai Dias Sanggramowijaya, Ari Herman sebagai Sihlananda Cahya, Edi Johan sebagai Ika Mese, David sebagai Kausing, Beni Indrahadi sebagai Sipi, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Yoko sebagai Empu Renteng, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sanggramowijaya baru saja menerima perwira Yungpo, utusan dari Panglima Bala Tentara Tartar, Ike Mese. Panglima Ike Mese menyuruh Dias Sanggramowijaya agar menyerah pada bala tentara Tartar. Sebab kalau tidak, Majapahit akan segera diserbu. Arya Wiraraja menasehatkan agar Dias Sanggramowijaya menyerah. Hal ini hanya sebagai siasat belaka, menyerah untuk kemudian menang. Adipati dari Sumenep itu selanjutnya mengusulkan agar Dias Sanggramowijaya menggunakan kesempatan baik memanfaatkan bala tentara Tartar untuk menggempur kerajaan Kediri. Usul itu segera bisa diterima oleh Dias Sanggramowijaya berikut para pembantunya. Bagaimana Tuan Sanggramowijaya? Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kami segera minta jawaban dan ketegasan dari Tuan. Baiklah Tuan Perwira. Saya pun sudah menyiapkan jawaban itu dalam sepucuk surat. Nah, inilah suratnya.
Tolong sampaikan surat ini pada Panglima Ikemese. Di samping itu, sebagai bukti bahwa saya menyerah, saya akan mengirimkan Mantri Sihlananda Jaya berikut 14 orang Majapahit ke perkemahan bala tentara Tartar. Saya kira hal itu lebih bagus, Tuan Sanggrama Wijaya. Mantri Sihlananda Jaya. Iya, Gusti. Berangkatlah segera ke desa Pacekan bersama Perwira Yempu. Iya. Bawalah serta 14 orang Majapahit. Kau akan ditemani Kakang Ranggalawi dan Paman Lembusora. Kau tidak perlu banyak bicara. Kau hanya tinggal menyerahkan surat yang sudah kutulis untuk Panglima Ikemese. Baik, Gusti. Hamba siap menjalankan perintah Gusti. Nah, Perwira. Saya, Tuan. Saya kira Tuan Perwira bisa berangkat sekarang. Kalau begitu, kami mohon diri, Tuan Sanggrama Wijaya. Iya, silakan. Hari itu juga, Perwira Yungpo berikut prajurit Tartar yang menyertainya segera meninggalkan pedukuhan Majapahit. Sementara itu, Mantri Sihlananda Jaya, Ranggalawe dan Lembusora beserta 14 orang Majapahit mengiring di belakang mereka. Mereka terus berkuda melewati jalanan di tepian hutan tarik. Selanjutnya mereka berkuda menyusuri tepian Sungai Berantas menuju ke arah muaranya. Desa Pacekan kelihatan sibuk dan ramai oleh kehadiran tentara Tartar. Mereka mendirikan tenda-tenda di pinggiran sungai Sugalu. Perahu-perahu jung yang mereka bawa dari negeri Mongolia ditambatkan di bawah pohon-pohon yang tumbuh di sepanjang sungai. Malam itu, Perwira Yungpo sudah tiba di perkemahan bala tentara Tartar. Dia segera menghadap Panglima Ikemese di dalam tendanya. Bagaimana Perwira Yungpo? Bagaimana hasil kunjunganmu ke desa Majapahit? Kami sudah menemui Tuan Sanggrama Wijaya, Panglima. Lalu, apa katanya? Beliau tidak mengatakan apa-apa, kecuali menulis pucuk surat untuk Panglima. Mana suratnya? Ini, Tuan Panglima. Di samping itu, Tuan Sanggrama Wijaya mengirim beberapa orang ke perkemahan kita. Mereka sekarang menunggu di luar. Ya. Biarlah ku baca dulu surat ini. Kau tunggu di luar. Baik, Panglima. Perwira Yungpo segera melangkah keluar tenda. Sementara itu Panglima Sipi membaca isi surat yang ditulis Dia Sanggrama Wijaya untuknya sebagai balasan atas surat yang telah dikirimkan beberapa hari yang lalu. Tuan Panglima, saya adalah Sanggrama Wijaya. Saya sudah membaca surat Tuan Panglima dan saya sudah mengetahui apa isinya. Tapi sebelumnya saya mohon Tuan Panglima sudi mendengarkan penjelasan saya mengenai keadaan saya sekarang ini. Sekarang ini saya menjadi kepala pedukuhan Majapahit. Soal pedukuhan Majapahit barangkali Tuan dapat meminta keterangan kepada Perwira Yungpo yang Tuan utus mengirim surat beberapa hari yang lalu. Sebagai salah seorang kerabat kerajaan Singasari, saya memang ikut bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan Ayahanda Prabu Kertanegara. Tapi, harap Tuan Panglima ketahui, Ayahanda Prabu Kertanegara telah wafat. Singasari telah runtuh karena serangan tentara gelang-gelang di bawah pimpinan Prabu Jayakatwang. Prabu Jayakatwang sekarang bertahta di Istana Kediri. Sekarang ini saya sedang dalam perselisihan dengan Raja Kediri tersebut.
Karena itu, Tuan Panglima, saya sama sekali tidak keberatan untuk menyerah pada bala tentara Tartar. Tapi saya mohon, Tuan Panglima sudi membantu kesulitan saya. Sebenarnya ini adalah persoalan pribadi kerabat kerajaan. Tapi saya tidak mempunyai jalan keluar yang lain, kecuali meminta bantuan kepada Tuan Panglima Ike Mese. Sekian surat dari saya. Tertanda Dia Sanggrama Wijaya, Kepala Pedukuhan Majapahit. Bagaimana pendapatmu, Panglima Kausim? Menurut pendapat saya, kita tidak perlu keberatan membantu Dia Sanggrama Wijaya itu. Apakah itu bukan berarti kita mencampuri urusan orang lain, Panglima Kausim? Panglima Singpi, kita datang jauh-jauh kemari untuk melaksanakan titah Kaisar Kublai Khan. Kita datang untuk menghukum Raja Jawa yang bernama Prabu Kartanegara. Tapi Prabu Kertanegara sendiri sudah wafat. Apakah kita akan kembali dengan sia-sia ke negeri Mongolia? Tentu saja kita tidak boleh pulang dengan tangan hampa. Kita harus membawa oleh-oleh yang berharga untuk Kaisar. Iya, tapi apakah kita bisa percaya pada Dia Sanggrama Wijaya itu? Perwira Yungpo sudah melihat sendiri dan desa Majapahit. Menurut laporannya, orang yang bernama Dia Sanggrama Wijaya itu sepertinya bisa dipercaya. Tapi hal itu belum bisa kita jadikan pegangan, Panglima Ike Mese. Kita harus tahu benar siapa Dia Sanggrama Wijaya ini. Dalam surat itu sudah dijelaskan bahwa Dia Sanggrama Wijaya masih kerabat kerajaan Singasari. Saya kira hal itu sudah cukup, Panglima Sipi. Ya, kalau begitu, baiklah. Sekarang, apa rencana kita selanjutnya? Saya kira kita perlu membicarakan hal ini dengan utusan-utusan dari Pedukuhan Majapahit. Ya, benar Panglima Ike Mese. Kita belum tahu keadaan tanah Jawa ini. Dan kita juga belum tahu seberapa besar kekuatan bala tentara Kediri. Nah, kalau begitu, marilah kita temui mereka. Apakah Tuan yang bernama Mantri Silananda Cahya? Benar, Tuan Panglima. Saya kemari bersama 14 orang Majapahit yang lain. Di antaranya adalah Kakang Ranggalawe dan Paman Lembusora. Tuan yang bernama Lembusora? Benar, Tuan Panglima. Sayalah Lembusora. Dan yang duduk di sebelah saya inilah Ranggalawe, keponakan saya. Baiklah. Saya ingin meminta keterangan lebih lanjut tentang Pedukuhan Majapahit. Apa yang ingin Tuan Panglima ketahui? Berapa besar jumlah prajurit Majapahit yang ada sekarang ini? Tidak begitu banyak jumlahnya, Tuan Panglima. Kurang lebih hanya 1.200 orang. Saya ingin menambahkan, Tuan. Iya. 1.200 orang itu tidak seluruhnya merupakan prajurit inti. Sebagian di antara mereka hanyalah terdiri dari rakyat biasa. Baik. Bagaimana pendapatmu, Panglima Kausim? Saya ingin tahu, kira-kira seberapa besar kekuatan bala tentara Kediri? Dapatkah Tuan-Tuan memberikan penjelasan? Jumlah mereka cukup besar, Tuan Panglima. Lebih dari 10.000 orang prajurit. Iya, paling sedikit 10.000 orang prajurit. Tapi kekuatan mereka tidak dipusatkan seluruhnya di kota Kediri, Tuan. Sebagian besar di antara mereka ditempatkan di daerah-daerah lain. Apakah Istana Kediri mempunyai benteng? Istana Kediri dikelilingi benteng yang cukup tinggi dan kokoh, Tuan Panglima.
Benteng itu letaknya persis di tepian Sungai Berantas. Kalau begitu, kita bisa menyerang benteng Kediri dari arah sungai. Kita bisa menggunakan perahu-perahu untuk menuju ke tempat itu. Hal itu bisa kita lakukan, Tuan. Asal semuanya kita rencanakan dengan matang. Saya kira benteng kota Kediri itu bisa kita terobos. Baiklah. Saya kira kita sudah dapat membuat kata sepakat. Saya, baik secara pribadi maupun atas nama Kaisar Kubilai Khan, bersedia membantu Tuan Sanggramiwijaya menyelesaikan persoalannya dengan Prabu Jayakatwang. Tentu saja dengan persyaratan bahwa setelah Sanggramiwijaya dapat menyelesaikan persoalannya dengan Jayakatwang, dia harus tunduk dan menyerah pada bala tentara Tartar. Saya kira hal itu sudah tidak menjadi persoalan lagi, Tuan Panglima. Benar, Tuan Panglima. Gusti Sanggramiwijaya orangnya terbuka. Beliau senang menjalin persahabatan dengan siapa saja. Baiklah, kalau begitu, marilah kita mengadakan persiapan. Saya ingin mengadakan pembicaraan langsung dengan Tuan Sanggramiwijaya. Kalau begitu, marilah Tuan Panglima kami antarkan menghadap beliau. Hari itu juga, Panglima Ike Mese mempersiapkan diri untuk pergi ke Pedukuhan Majapahit. Sementara Panglima Kausing dan Panglima Sipi tinggal di perkemahan. Tapi mereka sudah merencanakan segala sesuatunya untuk mengadakan penyerbuan ke Istana Kediri. Pagi harinya, setelah dirasa segala sesuatunya siap, Panglima Ike Mese dengan 500 prajurit Tartar berangkat menuju ke Pedukuhan Majapahit. Mantri Silananda Caya, Lembu Sora dan Ranggalawi berikut orang-orang Majapahit yang lain mengiring di belakang mereka. Kita tinggalkan sejenak perjalanan Panglima Ike Mese menuju Pedukuhan Majapahit. Kita beralih ke desa Jasun Wungkal, di rumah kediaman Empu Tong Bajil. Nampak Dewi Sambi dan Empu Tong Bajil sedang berbicara di serambi depan. Apa kau sudah yakin, Sambi? Saya yakin seyakin-yakinnya, Kakang Bajil. Wanita pelarian itu jelas sudah terbunuh. Saya sudah menugaskan 2 orang prajurit untuk menengok jenazahnya di dasar jurang. Kakang Bajil tidak usah ragu-ragu lagi. Wanita asing itu sudah jelas mati. Bagaimana dengan anggota keluarga yang lain? Hanya ada seorang bocah kecil dan seorang bayi. Tapi sayang sekali, Kakang. Ada 2 orang pendekar tua yang telah berhasil menyelamatkan mereka. 2 pendekar tua itu berkemampuan cukup tinggi. Dan sepertinya sudah kenal benar dengan daerah di sekitar tempat itu, Kakang. Kami kehilangan jejak ketika memburunya. Bagaimana dengan orang yang bernama Arya Kamandanu? Saya tidak melihat orang lain tinggal di gubuk itu, Kakang. Lalu, bagaimana dengan pedang itu? Kau tidak melihatnya? Tidak, Kakang. Saya sudah menggeledah gubuk itu. Dan pedang yang kau inginkan tidak terdapat di sana. Jelas pedang itu dibawa oleh orang yang bernama Arya Kamandanu. Suatu ketika aku harus menangkap orang itu dan merebut pedangnya. Lihat, Kakang. Jaran Lejong dan Kakang Renteng datang.
apa, Kakang Renteng? Nah, Jalan Lecong. Coba berilah laporan yang lengkap dan jelas. Kau mengatakan bahwa kau telah melihat pasukan asing di sekitar hutan tarik. Benar, Tuan Bajil. Pasukan asing itu berkampung di desa Pacekan. Beberapa orang telik sandi telah melihat mereka berkuda menuju Padukuhan Majapahit. Sudah berapa lama mereka berkampung di Pacekan? Sudah hampir 10 hari, Tuan Bajil. Berapa banyak jumlah mereka? Sekitar 2.000 orang, Tuanku Dewi. Mereka bersenjata lengkap. Ada pasukan tombak, pasukan pemanah, pasukan pedang, dan bahkan mereka membawa pasukan berkuda. Apakah laporan ini sudah kalian teruskan ke kota Kediri? Belum, Tuanku Bajil. Kami masih menunggu keputusan Tuan Bajil. Baik. Yang berbahaya adalah bahwa mereka mengadakan perjalanan ke Padukuhan Majapahit. Tentu ada udang di balik batu. Pasti ada apa-apanya. Aku curiga Majapahit menjalin hubungan dengan tentara asing itu. Saya kira hal ini harus segera dilaporkan pada Gusti Ardaraja, Kakang Bajil. Benar, Adi Renteng. Kalau begitu buatlah persiapan. Sekarang juga kita berangkat ke kota Kediri. Bajil baru saja menerima laporan dari Jalan Lecong tentang adanya pasukan asing yang bermukim di desa Pacekan. Hal yang sangat dikhawatirkan ialah pasukan asing tersebut dicurigai menjalin hubungan dengan Padukuhan Majapahit. Karena itu, Empu Bajil segera bermaksud melaporkannya pada Ardaraja. Maka diadakanlah persiapan. Setelah segala sesuatunya dirasa cukup, Empu Bajil beserta rombongannya segera berangkat ke kota Kediri. Mereka berkuda menyusuri kaki Gunung Anjasmara, kemudian menyusuri tepian anak Sungai Brantas. Menjelang lepas tengah hari, mereka pun memasuki pintu gerbang kerajaan Kediri. Sementara itu, Ardaraja tengah menerima kehadiran Patih Kebumundarang di rumah kediamannya. Rumah yang khusus dihuni oleh seorang Pangeran Patih. Hadir dalam pertemuan itu beberapa orang telik sandi yang duduk di atas tikar pandan. Para telik sandi baru saja melaporkan adanya pasukan asing yang bermukim di tepian Sungai Brantas di desa Pacekan. Rupanya berita itu pun sudah sampai di kota Kediri. Kita belum tahu apa tujuan mereka itu datang ke tanah Jawa ini, Paman Kepemundaran. Namun begitu, kita wajib mencurigainya. Benar, Gusti Ardaraja. Jumlah mereka cukup banyak. Dan hal ini bisa membahayakan keamanan dalam negeri Kediri. Kita memang belum tahu apa tujuan mereka. Tapi, barangkali saja ada hubungannya dengan peristiwa 1 tahun yang lalu, Gusti. Peristiwa apa, Paman Mundaran? Peristiwa yang menyangkut utusan tentara asing yang dikirim ke Singasari. Oh, iya. Aku ingat, Paman. Mungkin benar dugaanmu. Pasti ada hubungannya dengan kerajaan Mongolia. Waktu itu aku juga hadir dalam pertemuan. Bahkan aku melihat sendiri Prabu Kertanegara telah melukai utusan yang bernama Mengci. Tapi belum tentu kehadiran mereka ada hubungannya dengan peristiwa itu. Sebab jangka waktunya sudah cukup lama, Paman. Tapi sebenarnya kita tidak mempunyai urusan dengan mereka, Gusti. Mereka datang kemari untuk membalaskan sakit hati terhadap pemerintah Singasari.
Sedangkan sekarang pemerintah Singasari sudah tidak ada lagi. Ketika Arda Raja dan Patih Kebo Mundarang sedang sibuk berbincang-bincang, mendadak 2 orang prajurit muncul. Prajurit itu melaporkan kehadiran Empu Bajil dan rombongannya. Ada apa, Kakang Bajil? Mengapa kalian datang menghadap tanpa kupanggil? Apakah ada sesuatu yang penting yang ingin kalian laporkan padaku? Ampun, Gusti. Memang hamba ingin melaporkan sesuatu yang penting. Apa itu? Beberapa orang telik sandi yang hamba tugaskan mengawasi di sekitar hutan Tarik melaporkan bahwa ada pasukan asing yang memasang tenda-tenda perkemahan di desa Pacekan. Berita itu sudah sampai ke kota Kediri, Kakang Bajil. Aku dan Paman Kebo Mundarang sekarang ini juga sedang membicarakan persoalan itu. Ampun, Gusti. Kehadiran pasukan asing itu hamba rasa bisa membahayakan pemerintahan Kediri. Mengapa kau bisa berpendapat seperti itu, Kakang Bajil? Ya, hamba khawatir mereka akan menjalin hubungan dengan Majapahit, Gusti. Menjalin hubungan dengan Majapahit? Benar, Gusti. Dan tanda-tanda seperti itu sudah kami lihat sendiri. Beberapa orang telik sandi melaporkan bahwa pasukan asing itu mengutus prajurit-prajuritnya berkunjung ke desa Majapahit. Itu terjadi beberapa hari yang lalu, Gusti. Apa benar begitu, Kakang Bajil? Benar, Gusti. Hamba kira para telik sandi tidak berdusta. Mereka memang melihat utusan-utusan pasukan asing itu berkunjung ke pedukuhan Majapahit. Dan sekarang ini, beberapa orang telik sandi kita telah melaporkan bahwa sekitar 500 orang prajurit Tartar sedang bergerak ke arah Majapahit. Kalau begitu, memang benar-benar berbahaya. Bagaimana pendapatmu, Paman Kebo Mundarang? Kalau sampai pasukan asing itu bersekutu dengan Majapahit, memang bisa berbahaya sekali, Gusti. Dan hal ini harus dicegah sedini mungkin. Saya kira Ayahanda Prabu Jayakatwang harus segera diberitahu. Benar, Gusti. Gusti Prabu harus segera mendengar berita ini. Selanjutnya terserah bagaimana keputusan beliau untuk bertindak. Kalau Ayahanda Prabu merasa ragu-ragu untuk bertindak, akulah yang akan bertindak, Paman. Nah, terima kasih, Kakang Bajil. Terima kasih atas laporanmu. Sekarang, kau tunggu saja di Istana Kediri. Aku akan segera menghadap Ayahanda Prabu untuk melaporkan berita ini secepatnya. Benar, Ayahanda Prabu. Mereka tidak boleh berbuat seenaknya di negeri orang. Mereka harus memberikan laporan sebelum mendarat di tanah Jawa. Arda Raja, di mana sekarang mereka berkampung? Di desa Pacekan, Ayahanda Prabu. Di sepanjang Sungai Sugaluh. Oh iya. Berapa jumlah mereka? Tidak kurang dari 2.000 orang, Ayahanda Prabu. Nampaknya mereka adalah prajurit-prajurit yang cukup terlatih. Ada laskar pemanah, laskar pedang, laskar tombak, maupun laskar berkuda. Kurang ajar. Apa mereka ingin bertarung melawan prajurit-prajurit Kediri? Ayahanda Prabu, kalau hanya soal tentara asing itu, saya kira kita tidak perlu cemas. Yang perlu kita perhatikan adalah hubungan antar tentara asing itu dengan Majapahit. Apa katamu, Arda Raja? Pasukan asing itu menjalin hubungan dengan Majapahit? Benar, Ayahanda Prabu. Demikianlah laporan yang diberikan para telik sandi kita. Kurang ajar. Sang Ramawijaya nampaknya tidak bisa diberi hati. Kalau memang benar-benar dia menjalin hubungan dengan tentara asing, itu sama halnya mencoret dan mencoreng mukaku. Tidak kusangka. Rupanya aku telah menolong anjing yang terjepit.
Kalau memang Sang Ramawijaya bermaksud bergabung dengan pasukan asing untuk menggempur Kediri, Majapahit yang harus bertanggung jawab dalam hal ini. Majapahit akan kubumi hanguskan. Dan anjing terjepit itu akan kubinasakan. Sekarang sebaiknya kita memikirkan apa yang harus kita lakukan, Ayahanda Prabu. Jangan sampai kita memberi kesempatan lebih leluasa kepada pasukan asing itu untuk bergerak. Benar, Arda Raja. Pasukan asing itu harus diberikan pelajaran yang berharga. Mereka tidak boleh menginjak tanah Jawa ini. Mereka harus segera diusir dari pesisir timur pantai Tuban. Dan kalau benar-benar terbukti Majapahit berkomplot dengan tentara asing itu, cepat berikan laporan padaku, Arda Raja. Aku ingin tahu apa jawaban Sang Ramawijaya. Baik, Ayahanda Prabu. Sekarang siapkan 1000 prajurit lengkap. Dan berangkatkan mereka ke desa Pasekan. Usir tentara asing itu dari bumi Kediri. Kalau mereka melawan, bunuh saja semuanya. Dan campakkan mayat mereka ke Kali Berantas. Baik, Ayahanda Prabu. Hamba akan segera menjalankan perintah. Setelah Arda Raja pergi, Jaya Katuang masih duduk di atas kursi dalam ruang pribadi Raja. Ruang pribadi itu terletak di belakang sebuah kebun bunga yang indah. Jaya Katuang termenung menatap jendela ke arah langit yang membiru di kejauhan sana. Mendadak hatinya menjadi tergetar. Tiba-tiba saja dia merasa was-was. Dia sendiri heran. Dia mempunyai pasukan yang berjumlah banyak dan terlatih. Tapi mengapa hatinya menjadi bergetar begitu mendengar berita bahwa Sang Ramawijaya menjalin hubungan dengan pasukan asing? Jaya Katuang menjadi sangat geram. Tangannya meraih sebuah tombak yang terpanjang di sudut ruangan. Tombak itu bernama Sarpasena, artinya ular yang bersinar-sinar. Tombak itu adalah senjata andalannya, senjata yang merupakan warisan dari leluhurnya, Raja-Raja Kediri. Sang Ramawijaya. Benarkah dia menjalin hubungan dengan tentara asing itu untuk berkomplot dan menggulingkan aku? Kalau memang benar dia ingin menggulingkan Jaya Katuang, dia harus mau bekerja keras untuk membobol benteng Kediri. Sebaliknya, kalau dia tidak mampu membobol benteng Kediri dan bisa tertangkap, aku tidak segan-segan lagi memajung kepalanya dengan mata tombakku ini. Ada apa, Kanda Prabu? Prabu sedang gelisah. Apakah ada berita yang kurang enak didengar telinga, Kanda? Iya. Jadi, pasukan asing itu yang membuat Kanda Prabu gelisah. Apakah prajurit-prajurit Kediri tidak berani melawan mereka, Kanda? Pasukan asing itu sendiri tidak menjadikan masalah berat. Tapi persekutuan antara pasukan asing dengan Majapahitlah yang membuat hatiku menjadi was-was. Jadi, tentara asing itu berkomplot dengan Sang Ramawijaya dan bermaksud menggempur Kediri. Begitu, Kanda? Iya. Nampaknya begitu, Dinda Turukbali. Karena itu, aku harus segera mengadakan persiapan. Ada dua hal yang akan kulakukan sekarang ini. Dan sudah menjadi keputusanku. Pertama adalah mengusir tentara asing itu dari bumi Kediri. Dan kedua adalah menghukum
Sanggrama Wijaya dan melenyapkan desa Majapahit dari muka bumi. Apakah tindakan Kanda Prabu tidak terlalu terburu-buru? Tidak. Aku sudah mencium adanya bahaya besar yang mengancam istana Kediri. Dan aku tidak ingin alun-alun Kediri dijamah oleh orang-orang yang mau berontak menentang kekuasaanku. Barang siapapun ingin melawan dan membangkang kekuasaan Jayakatwang, maka orang itu harus dihukum berat. Orang itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Aku tidak ingin kekuasaanku diganggu-gugat oleh siapapun juga. Kekuasaan ini sudah berhasil kurebut dari Kakang Prabu Kertanegara dengan pertumpahan darah. Karena itu, siapapun yang ingin memperoleh kekuasaan ini harus juga merebutnya dengan pertumpahan darah. Kita sudah menempuh separuh lebih dari perjalanan ke Majapahit, Panglima Ikemese. Kita bisa beristirahat di desa Canggu ini. Apakah kota Kediri jauh letaknya dari tempat ini, Tuanku Mantri Silananda Cahya? Kurang lebih setengah hari perjalanan dari sini, Tuan Panglima. Memang, sebaiknya kita teruskan saja perjalanan, Tuan Mantri. Tempat ini tidak begitu nyaman untuk istirahat. Salah-salah, kita bisa kepergok prajurit-prajurit Kediri. Iya, lebih baik kita teruskan saja perjalanan. Kita jangan membuang-buang waktu di tempat ini. Aku sudah sangat ingin ketemu dengan Tuan Sanggrama Wijaya untuk merencanakan penyerbuan ke kota Kediri bersama-sama. Kalau begitu, marilah kita teruskan perjalanan ini, Tuan Panglima. Iya. Baru saja Mantri Silananda Cahya selesai mengucapkan kalimatnya, mendadak dari arah depan dan belakang bermunculan orang-orang berkuda. Jumlah mereka sekitar 1.000 orang. 500 orang datang dari depan dan 500 orang yang lain membokong dari arah belakang. Kebetulan sekali. Rupanya ada juga Paman Nembusora di sini. Benar, Gusti Arda Raja. Kebetulan hamba ada di sini. Apakah Gusti ingin menyampaikan sesuatu? Paman Mundarang, tolong katakan pada mereka apa yang kita inginkan. Baik, Gusti Arda Raja. Kakang Lembusora dan kau juga Adi Ranggalawe dan Mantri Sihlananda Cahya. Kami hanya ingin tahu siapa tentara-tentara asing itu? Dan mengapa tentara-tentara asing itu bisa bersama kalian? Dan kemana arah tujuan perjalanan kalian? Baiklah, biar aku yang menjawab, Kakang Lembusora. Kalau Gusti Arda Raja ingin tahu siapa mereka, mereka adalah bala tentara Tartar. Mereka bermaksud pergi ke Majapahit. Mengapa harus ke Majapahit? Ada tujuan apa mereka datang ke Majapahit? Soal itu kami tidak tahu, Gusti. Kalau Gusti ingin tahu, marilah ikut bersama-sama ke Majapahit, Gusti. Gusti bisa menghadiri pertemuan antara Panglima Ikemese dan Gusti Sanggrama Wijaya di Majapahit. Tidak! Aku tidak sudi berjalan bersama-sama dengan tentara asing. Nah, sekarang begini saja. Paman Nembusora dan orang-orang Majapahit yang lainnya, saya persilahkan untuk segera kembali ke Majapahit. Sementara itu tentara asing biarlah menjadi urusan saya. Maaf, Gusti. Tentara asing ini adalah tamu pedukuhan Majapahit
Gusti Arda Raja tidak berhak untuk mengusir mereka. Majapahit itu adalah sebuah desa kecil yang terletak di wilayah Kediri, Paman Nembusora. Mengapa kami tidak berhak? Memang benar, Gusti. Majapahit termasuk wilayah Kediri. Tapi apakah selama ini Majapahit telah melakukan kesalahan terhadap pemerintah Kediri? Sudahlah, sudah. Jangan banyak mulut. Ayo cepat kembali ke Majapahit. Biarlah orang asing itu menjadi bagianku. Kalau mereka tidak mau segera pergi dari tanah Jawa ini, mayat mereka akan kami campakkan di Kali Berantas. Kalau begitu, kami pun tidak bisa tinggal diam, Gusti. Kalau kalian ingin ikut campur, kalian pun akan mendapat bagian yang sama dengan orang-orang asing itu. Ayo cepat, sergap mereka, kubur mereka. Pertempuran sengit pun tak bisa dihindarkan lagi. Prajurit-prajurit Kediri segera menyerang bala tentara Tartar yang kurang lebih berjumlah 500 orang. Tapi bala tentara Tartar adalah prajurit-prajurit yang terlatih cukup baik. Mereka segera menyambut serangan tentara-tentara Kediri. Sementara itu, Nembusora, Mantri Silananda Jaya, Angga Lame, dan Panglima Ike Mese sendiri ikut bertarung dengan gigih dan gagah berani. Pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Tentara siapakah yang akan menang dalam pertempuran sengit itu? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian Sandiwara Radio Tutur Tinular.